Nah, kita perhatikan ini ada batu kapur yang unik, seperti batu karang karena ada lubang-lubang. Nah, di depan itu juga ada batu-batu bulat-bulat, namun bukan batu kapur. Dan masuk akal karena di atas sana, nanti tempat yang akan kita tuju, batuannya berbeda dengan yang di tempat ini. Para sahabat semua, selamat berjumpa kembali dengan saya di dalam video kali ini. Semoga para sahabat, para pemirsa semua sehat dan bahagia selalu, penuh berkah melimpah dari Tuhan. Nah, saat ini saya berada di Dusun Kalineko, Desa Sumberjo, Kecamatan Batuwarno, Wonogiri. Saya ingin mengajak para sahabat semua untuk melihat pemandangan yang menarik yang ada di tempat ini. Nah, nanti saya akan membawa ke arah gunung sana, di depan sana. Tapi sebelum ke gunung, saya ingin mampir sejenak ke sungai untuk melihat batuan yang ada di tempat ini. Mari kita berjalan. Nah, dalam video yang sebelumnya saya mengupload jejak batu karang di tempat ini, di Dusun Kalineko ini. Dan ternyata batu karang itu bukan hanya di tempat ini, tapi nanti kita akan melihat di sungai yang akan kita tuju. Nah, di sebelah kiri kita ini ada perbukitan memanjang ke arah barat, itu ke arah Baturno, lalu ke arah timur ke arah Karangtengah. Lalu sebelah kanan jalan kita ini ada sungai, dan di sebelah sungai, sebelah kanan jalan ini juga ada perbukitan yang batuannya itu tampak berbeda dengan yang ada di tempat ini. Nah, ini jalan agak menurun. Kalau ke kanan itu nanti sampai ke Ronggojati. Saya ingin mengajak para sahabat semua untuk singgah dulu ke sungai yang ada di Dusun Semawur. Nah, ini masih ada di Desa Sumberjo, Kecamatan Batuwarno juga. Tampak indah desanya, dusunnya. Jalannya juga sangat nyaman untuk dilalui. Ini sudah dicor meskipun tidak lebar, namun mobil kecil bisa lewat tempat ini dengan nyaman. Nah, ini nanti kalau lurus akan ketemu jalan yang kalau ke arah kiri, jalan yang agak besar maksud saya, kalau ke arah kiri nanti bisa ke Baturno, kalau ke arah kanan nanti akan tembus ke jalan besar Solo Pacitan. Nah, batuan di tempat ini sebelah kiri kita itu tampak bukit, itu batu kapur. Lalu di sebelah kanan kita itu juga batu kapur. Nah, ini sebelah kiri kita itu ada semacam air yang cukup bersih dan rupanya digunakan oleh warga untuk keperluan air bersih. Nanti saya ingin mengajak para sahabat ke arah depan, itu tampak bukit yang ada di sana itu, untuk membandingkan batuan yang ada di bukit itu dengan yang ada di tempat ini.
Nah, kita turun sebentar ke sungai. Nah, ini saya pilih karena jalannya ini cukup nyaman, tidak terlalu turun tajam. Nah, sebenarnya ketika kita belok dari jalan aspal tadi, di sebelah kanan kita ada jembatan. Namun saya melihat untuk turun ke sungai agak sulit. Nah, tampak permukaan sungai, batuan yang lebar, warnanya putih. Ini batuan kapur. Di permukaan tampak halus. Lalu air sungai itu rupanya memilih tempat yang lebih rendah dari yang lain. Kiranya adalah batuan yang lapuk atau mungkin tanah, sehingga bisa dilalui, sehingga terjadi aliran yang bentuknya seperti ini. Nah, kita perhatikan ini ada batu kapur yang unik, seperti batu karang karena ada lubang-lubang. Nah, di depan itu juga ada batu-batu bulat-bulat, namun bukan batu kapur. Dan masuk akal karena di atas sana, nanti tempat yang akan kita tuju, batuannya berbeda dengan yang di tempat ini. Airnya cukup jernih. Tampak seperti lempengan-lempengan batuannya ini. Sangat menarik. Untuk yang senang menyusuri sungai, berjalan-jalan, melihat keindahan alam, saya kira sungai ini menjadi salah satu tempat yang sangat menarik untuk disusuri. Nah, kita perhatikan, nah ini ada bentuk seperti ini, dan kalau saya meyakini ini adalah batu karang. Nah, ini bentuknya ini seperti ini, runcing-runcing, lalu berongga, mirip dengan yang ada di Kali Nekuk, tempat di mana tadi kita titik mulai perjalanan kita. Di depan itu ada tanaman jagung yang tumbuh bagus. Nah, ini batuannya seperti ini. Kalau saya perhatikan, batuan seperti ini nanti bisa kita lihat juga di sungai ini, bagian bawah sana, agak jauh dari tempat ini. Nah, tempat ini saya kira aman untuk disusuri jika sudah musim kemarau. Kalau musim hujan tentu saja sangat berbahaya jika kita menyusuri sungai ini, karena aliran cukup deras dan jika terpleset bisa fatal. Nah, bayangkan ini
ada semacam lorong-lorong. Nah, ini tempat-tempat seperti ini sangat berbahaya. Orang bisa terpeleset, bisa jatuh, terantuk batu, dan bisa fatal. Kalau kemarau, saya merasa tempat ini cukup nyaman untuk dilalui. Kita balik lagi. Nah, ini tampak batuannya putih-putih. Nah, kita berjalan ke arah bukit yang ada di depan sana, jauh, agak ya mungkin sekitar 3 kilo 4 kilo dari tempat ini. Kalau melihat batuan yang ada di tempat ini dan nanti jika dibandingkan dengan yang akan kita tuju, seakan kita dibawa ke masa lalu, masa purba, di mana dugaan saya sebagai orang awam, tempat ini adalah pantai, lalu mungkin di sungai itu dulu terjadi patahan yang begitu dalam sehingga sekarang ini menjadi sungai, dan di sebelah kiri sungai, di sebelah atas sana nanti akan tampak batuan yang berbeda dengan di tempat ini. Nah, melihat ciri-ciri yang seperti ini kok saya itu membayangkan dulu adalah garis pantai ada di sekitaran tempat ini. Nah, tentu saja garis pantai bukan sesuatu garis yang lurus berkelok-kelok, karena kalau saya perhatikan juga agak jauh dari tempat ini, misalnya di sebelah barat Waduk Gajah Mungkur itu juga kalau saya perhatikan ada jejak-jejak batu kapur yang sudah lapuk, pelapukannya mungkin lebih lama dari tempat ini. Dan mungkin juga di sebelah sana dulunya adalah lautan. Nah, kita sekarang sampai di Ronggojati.
kalau lurus ke Desa Ronggojati. Nah, ini kita akan ke Dusun Ngancar. Ini ke arah timur. Nah, kalau ke arah barat itu batuannya sudah lain. Kalau ke arah timur ini seperti apa batuannya, mari kita lihat bersama. Kalau yang ke barat itu batuan gamping. Jalan naik lumayan, jalannya meskipun tidak halus, namun untuk saya merasa cukup nyaman melewati tempat ini. Nah, ini batuannya berbeda. Kita lanjut dulu. Nanti di depan sana ada batuan yang lebih jelas lagi. Akan sangat berbeda dengan yang kita lihat di sungai tadi. Kita berhenti sebentar, dan dari tempat ini kita bisa melihat desa Dusun Maur yang ada di depan sana. Nah, ini di sebelah kiri kita ini juga tampak batu-batu yang cukup besar. Nah, itu kalau kami dan orang-orang di sini akan menamai batu ini batu kenteng ya. Jadi batuannya itu bukan batu bulat utuh begitu, namun batu-batu kecil yang terbalut oleh pasir menyatu dan sangat keras. Nanti kita bisa melihat di depan sana ada batu seperti itu yang sangat besar. Nah, ini kita sampai di SD Ronggojati 2. Nah, ini jalannya sudah di semen meskipun 2 roda ya. Kalau di tempat tanjakan ini penuh. Nah, ini tampak cor-coran yang sudah penuh. Saya kira meskipun hujan bisa dilalui dengan nyaman di tempat ini. Nah, ini sebelah kiri ini batuannya seperti ini. Nah, kita berhenti sebentar untuk melihat batuan yang ada di tempat ini. Coba perhatikan itu, batunya seperti ini. Batu-batu mungkin sekepalan tangan lalu terbalut oleh pasir, dan ini sangat keras ini. Nah, itu tampak rumput mengering karena hujan sudah mulai berkurang.
lalu lapisan tanah di tempat rumput itu pasti sangat tipis. Nah, ini warnanya hitam. Dan ini cukup besar ini. Nah, sampai di atas sana. Nah, itu cukup besar. Dan kalau saya perhatikan ke arah sebelah kanan, itu ada ya semacam bukit-bukit. Batuannya itu modelnya seperti ini, berbeda dengan yang ada di sungai tadi. Nah, kita lanjut. Nah, di depan itu tampak batu besar. Nah, di sebelah kiri kita itu tampak batu besar, seakan tergantung di bibir tebing. Kadang-kadang ya kelihatan sangat besar, namun banyak juga yang terlihat itu tertancap di dalam tanah, di mana kita tidak tahu seberapa besar batu yang kadang-kadang kita lihat. Nah, ini saya lanjutkan untuk melihat pemandangan dari tempat yang menurut saya cukup tinggi di wilayah ini. Nah, kalau tidak salah nanti kita akan memasuki dusun Gunung Agung. Ini menanjak jalannya. Dan dari tempat yang akan kita tuju nanti kita bisa melihat pemandangan yang sangat indah. Ini kalau yang mempunyai drone, saya kira akan mendapatkan pemandangan yang sangat bagus di tempat ini. Ini jalan naik terus ya. Sebelah kiri kita itu lereng yang cukup curam. Sebelah kanan tebing, ini tuh tebing batu. Dan yang di sebelah kanan kita ini batuannya agak berbeda dengan yang kita lihat tadi. Nah, kita sampai tempat terakhir yang kita tuju. Nah, ini ada di atas gunung. Dan kita berhenti di tempat ini. Nah, pemandangan di tempat ini sangat bagus. Kita kalau melihat ke arah bawah, ke arah barat, nanti kita bisa melihat Waduk Gajah Mungkur. Nah, di depan sana itu tampak sawah menghijau itu di aliran Sungai Wiroko yang merupakan anak Sungai Bengawan Solo. Nah, di bawahnya itu ada Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Di
Sebenarnya kalau dengan mata telanjang ini akan kelihatan itu Waduk Gajah Mungkur Wonogiri dari tempat ini. Mungkin kamera saya tidak bisa menjangkau, tapi ke arah depan sana itu adalah Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Di depan kita, di dekat ini ada bukit-bukit yang indah, dan tentu saja memang ada tanaman-tanaman yang diusahakan oleh masyarakat setempat. Dan di sela-sela tanaman itu kadang-kadang nampak batuan genteng seperti yang kita lihat di pinggir jalan tadi. Nah, perjalanan ini seakan membawa saya ke masa lalu, bahwa dari sungai tadi kita itu dulu ada di pantai dan sekarang kita ada di daratan. Akhirnya para sahabat, saya mengucapkan terima kasih untuk para sahabat semua yang telah mengikuti video saya ini, dan sampai jumpa di dalam video yang berikutnya. Terima kasih.